Indonesia. Indonesia merupakan negara yang terkenal akan keanekaragaman suku, ras, etnis, budaya, dan agama. Namun, kira-kira gimana ya cara Indonesia untuk tetap rukun dan damai meskipun dalam keberagaman? Jawabannya adalah toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai antar individu maupun kelompok. Toleransi antar umat beragama merupakan aspek yang paling dekat dengan masyarakat. Di Indonesia sendiri, setidaknya ada 6 agama yang diakui secara nasional, yaitu Kristen, Islam, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Toleransi antar umat beragama berarti tindakan saling menghargai antar penganut agama lain, seperti tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita, tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun, serta tidak melarang ataupun mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai agama atau kepercayaan masing-masing. Toleransi antar umat beragama juga dapat diwujudkan dalam kehidupan keseharian yang bersifat hubungan sosial kemasyarakatan. Misalnya dalam transaksi jual beli kebutuhan pokok yang boleh dilakukan oleh orang-orang yang berbeda agama asal tidak saling menipu dan merugikan. Contoh lain adalah dalam kegiatan siskamling yang tentunya semua warga dilibatkan tanpa memandang perbedaan agama dan juga kegiatan gotong royong dalam pembangunan daerah. Apabila toleransi umat beragama ini dapat terbina dengan baik, maka persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat terjaga. Tetapi sebaliknya, jika terjadi konflik dan pertentangan antar umat beragama, maka akan terjadi kekacauan, kekerasan, dan kerusuhan antar warga yang akan mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia sudah sewajarnya untuk memiliki sikap saling menghormati dan menghargai akan keberagaman demi menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia, dan juga menjunjung tinggi sikap toleransi antar umat beragama. Kita harus tetap menjaga budaya toleransi, karena toleransi adalah kunci kita untuk kehidupan yang damai di negara yang penuh keanekaragaman seperti Indonesia. Sistem pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka langsung antara guru dan siswa, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Pembelajaran melalui media daring tidak akan menghentikan masa depan kita, justru kita harus lebih semangat dalam menjambut masa depan. Tentunya, pada sistem pembelajaran daring pun memiliki aturan dan juga konsep dalam proses pembelajaran sebagai etika. Layaknya pembelajaran tatap muka, belajar online pun harus dilakukan dengan adanya beberapa aturan belajar sebagai etika pelajar ketika melakukan kegiatan pembelajaran. Toleransi antar umat beragama merupakan aspek. Pada saat pembelajaran daring melalui media Zoom, Google Meet, Teams, ataupun media online kelas lainnya, siswa harus tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan. Selain itu, siswa harus siap 15 menit sebelum kelas dimulai agar lebih mudah menerima materi yang disampaikan oleh guru ataupun dosen. Dan juga untuk memastikan kondisi gadget, laptop, dan koneksi jaringan internet baik agar ketika pembelajaran lebih nyaman. Walaupun kelas online di rumah, kita pastikan menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Karena nantinya ketika pembelajaran online dimulai, siswa diwajibkan menyalakan kamera. Pakaian merupakan suatu hal etika yang perlu diperhatikan khususnya bagi seorang pelajar. Ketika kelas online sudah dimulai, siswa harus menyalakan kamera. Siswa diwajibkan menyalakan kamera agar guru atau dosen dapat melihat kehadiran siswa dalam proses pembelajaran. Selain itu, ketika diskusi juga dapat mempermudah teman-teman untuk melihat siswa lainnya agar berinteraksi. Namun, untuk koneksi internet yang memiliki kendala dalam keterbatasan internet, tidak harus menyalakan kamera, tetapi
Tapi dengan catatan harus menyampaikan kepada guru atau dosen terlebih dahulu. Ketika kelas online sudah dimulai, siswa harus menghormati dan memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru atau dosen. Jangan pernah untuk mengabaikan penyampaian guru atau dosen seperti bermain HP ya. Hal tersebut menjadikan siswa tidak fokus dan akan membuat siswa kurang memahami materi yang disampaikan oleh guru atau dosen. Dan salah satu etika yang paling penting dan perlu dipahami oleh siswa yaitu tidak dapat meninggalkan kelas online seenaknya ketika kelas tersebut sedang berlangsung. Diwajibkan sebelum meninggalkan kelas sebaiknya izin terlebih dahulu kepada guru atau dosen. Misalnya seperti izin ke kamar mandi atau ketika ada keperluan yang mendesak, sebaiknya izin kepada guru atau dosen lebih awal. Etika pembelajaran daring harus kita ketahui dan terapkan sebagai jaminan sosok pelajar yang baik pemegang masa depan gemilang. Dan jangan lupa untuk saling mengingatkan antar teman dalam memperhatikan etika dalam pembelajaran daring agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan nyaman.